Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, salah satunya nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari. Salawat serta salam berbuah kerinduan marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Setiaditama, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Akhlak merupakan aspek yang mendasari kehidupan manusia dalam pembentukan karakter dan juga perilaku seseorang. Dalam hal sosial, akhlak itu mengacu pada norma dan juga nilai yang menjadi pedoman interaksi antara seseorang dengan orang lain, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan juga damai. Pemahaman yang mendalam mengenai akhlak ini sangat diperlukan untuk membantu seseorang dalam menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat dan juga produktif. Ada beberapa kitab fikih dan juga tasawuf menekankan pentingnya mengontrol emosi, menjaga kepercayaan, bertanggung jawab, dan juga toleransi. Hal ini memperlihatkan begitu bermanfaatnya kebutuhan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan potensi jiwa itu berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang untuk dikembangkan secara emosional, sosial, dan juga psikologis. Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin yang menjelaskan bahwa manusia harus mengenal dirinya terlebih dahulu sebelum ia mengenal Tuhannya. Akhlak itu berasal dari kata Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khulqun yang artinya tabiat atau budi pekerti. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mengakibatkan timbulnya berbagai perbuatan secara naluriah. Terus juga ada beberapa definisi akhlak menurut para ahli. Yang pertama ada Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh itu menjelaskan akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong perbuatan tanpa perlu berpikir dan dipertimbangkan lagi. Jadi definisi dari Ibnu Miskawayh ini menjelaskan kondisi jiwa seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal tertentu sehingga perbuatan yang ia lakukan seolah sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang tersebut. Yang kedua itu ada dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menampakkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa perlu berpikir panjang lagi. Imam Al-Ghazali ini berpendapat bahwa akhlak berasal dari dalam jiwa. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali selalu menghubungkan konsep akhlaknya dengan teorinya tentang jiwa.
Lalu yang ketiga, definisi yang ketiga itu dari ahli Ahmad Amin. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menegaskan apa yang harus dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. Selain akhlak, ada juga potensi jiwa. Potensi jiwa itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan seperti pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Terus juga Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Miskawai menjelaskan ada beberapa kekuatan atau potensi jiwa yang terpenting dalam pembentukan akhlak manusia. Itu ada 4. Yang pertama itu kuah al-ilmi. Yang kedua itu kuah al-ghadab. Yang ketiga al-kuah asyawah. Dan yang terakhir itu kuah al-adalah. Yang pertama kuah al-ilmi. Ini adalah kekuatan yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Nah, dengan akal pikirannya ini manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk perbuatan, dan juga dapat memahami kebenaran. Lalu yang kedua itu ada kuah al-ghadab. Kuah al-ghadab ini kekuatan yang bisa mendorong manusia untuk menolak yang tidak disenanginya. Hal ini dilakukan untuk bisa bertahan hidup, membela diri, dan melawan ketidakadilan. Dan kekuatan yang ketiga, potensi yang ketiga itu kuah asyawah. Kuah asyawah adalah kekuatan yang mendorong manusia, yang dapat bisa mendorong hawa nafsu manusia untuk memperoleh kenikmatan terhadap hal duniawi seperti mencari makanan, minuman, menyukai lawan jenis, dan sebagainya. Jadi, apabila seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dari perkara atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang afih. Lalu yang terakhir yaitu kuah al-adalah. Kuah al-adalah ini kekuatan yang dapat mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan antara akal, pikiran, keberanian, dan juga hawa nafsu. Ini merupakan perwujudan dari prinsip keadilan seorang manusia. Dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan tertanam dalam dirinya, atau mengakibatkan timbulnya tindakan secara naluriah. Dalam agama Islam, akhlak yang terpuji adalah perbuatan yang baik menurut akal dan juga syariat Islam. Sedangkan akhlak yang tercela adalah perbuatan yang buruk sehingga membawa manusia ke dalam kesesatan. Lalu yang kedua tadi ada potensi jiwa, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan kejiwaan seperti pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan akhlak dan juga potensi jiwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.